Salam Rahayu. Kali ini aku akan mencoba sesuatu yang lain, yaitu aku akan membuat teori One Piece. Oke, seperti kita tahu, One Piece adalah serial manga yang sangat panjang, sudah 25 tahun sejak pertama kali rilis tahun 1997. Salah satu manga yang paling favorit, disukai oleh tua dan muda. Nah, salah satu hal yang istimewa dari One Piece adalah banyaknya teori-teori di luar sana. Salah satunya adalah yang cukup aneh adalah adanya sosok Joy Boy yang dihubung-hubungkan dengan Prabu Joyoboyo dari kerajaan Kediri atau kerajaan Panjalu. Tapi aku tidak akan membahas soal Prabu Joyoboyo dan Joy Boy. Udah banyak channel yang bahas ini. Yang akan aku bahas adalah aku menemukan satu teori baru, yaitu adalah keris Empu Gandring itu ada di One Piece. Lah, buktinya apa? Baik, kita telusur pelan-pelan ya. Ada dua bukti. Pertama di chapter terakhir, di chapter yang rilis terakhir yaitu 1053, di halaman terakhir itu muncul Admiral Angkatan Laut bernama Ryu Gikyu kalau nggak salah, atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai Green Bull. Green Bull jika kita terjemahkan secara Indonesia berarti banteng hijau atau sapi jantan hijau. Banteng hijau itu membuat aku terinspirasi pada seorang tokoh sejarah dari kerajaan Kediri Singosari, yaitu orang yang bernama Ki Kebo Ijo. Karena Green Bull, banteng hijau, dan kebu itu artinya kerbau ya. Nah, banteng dan kerbau itu masih mirip, masih ada kemiripan ya. Jadinya bisa aku simpulkan bahwa Admiral Green Bull itu adalah cermin dari Ki Kebo Ijo. Nah, kisahnya Ki Kebo Ijo itu gimana? Jadi, Ki Kebo Ijo itu adalah salah satu anak buah kepercayaan dari Tunggul Ametung. Nah, Tunggul Ametung itu istilahnya adalah Aukuwu dari Tumapel, setingkat camat lah. Tumapel itu sekarang Singosari, sekitaran Malang. Nah, Ki Kebo Ijo ini suatu hari dikasih hadiah berupa keris oleh orang yang bernama Ken Arok. Nah, karena dia seneng dapat keris dan kerisnya tuh bagus, dia pamerin nih ke semua orang. Besoknya kerisnya tuh dicuri lagi sama Ken Arok dan dibuat untuk menusuk dan menewaskan Tunggul Ametung. Karena kemarinnya yang pamer keris itu adalah Ki Kebo Ijo, akhirnya Ki Kebo Ijo dihukum mati. Dari situ kalian dapat petunjuk ya, adanya Ki Kebo Ijo dan adanya keris. Dan keris itu adalah keris Empu Gandring. Berarti kemungkinan besar Admiral Ryu Gikyu ini atau Green Bull ini ada hubungannya dengan sebuah senjata yang menjadi manifestasi dari keris Empu Gandring. Dan kebetulan di chapter ini juga Nico Robin sedang berdiskusi dengan seorang tengu yang ternyata adalah Sukiyaki. Nah, Sukiyaki Oden ini adalah kakek dari Kosuke Oden dan kakek dari Mononosuke Kosuke. Dia seorang swordsmith. Jadi swordsmith itu
kita bahas profesinya ya. Sukiyaki Oden itu seorang swordsmith. Nah, swordsmith itu di kalangan Jawa biasanya kita sebut dengan istilah empu. Khususnya pembuat keris itu kita kategorikan sebagai empu. Dan yang mereka bahas adalah sebuah senjata yang dinamakan sebagai Pluton. Nah, sekarang ada suatu di Abano ini ada hal yang istimewa, yang khusus, yaitu banyaknya simbol naga. Misalnya si Kaido itu wujudnya adalah wujud naga. Lalu juga Momonosuke Oden juga wujud dewannya wujudnya naga. Dua tokoh utama punya wujud naga. Ini suatu hal yang mencurigakan adalah berarti chapter Wano ini identik dengan hal-hal berbau naga. Dan senjata yang punya bentuk seperti naga itu hanyalah keris. Berarti jika teori ini benar, maka Pluton itu identik dengan keris empu gandring. Nah, itu adalah teori yang aku buat. Jadi Pluton itu nanti kemungkinan akan direbut oleh Green Bull. Dan kita lihat berikutnya. Tapi setelah udah ada Green Bull yang menjadi manifestasi dari Kikebo Ijo, berarti seharusnya ada Tunggul Ametuk dan ada Ken Arok dong di One Piece. Tentu saja ada, dan itu adalah teori tersendiri. Berikutnya kita akan membahas soal itu, soal siapa sebenarnya Ken Arok dan Tunggul Ametuk di dalam One Piece. Gimana? Udah cocok jadi ahli cocokologi apa belum? Matur nuwun.